Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai paragraf. Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok dan beberapa ide penjelas. Ide pokok dalam suatu paragraf akan dapat kita temukan dalam kalimat utama, sedangkan ide penjelas akan tertuang dalam kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis. Satu, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf. Selain itu, paragraf deduktif diawali oleh pernyataan umum. Kemudian, pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, terdapat pengulangan kata dari kalimat pertama. Ciri yang keempat, pada kalimat kedua, tiga, dan seterusnya, terdapat kata ganti atau kata penunjuk yang merujuk pada kalimat pertama. Dengan demikian, intinya adalah kalimat pertama. Perhatikanlah contoh berikut ini. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018, sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Paragraf tersebut terdiri atas 4 kalimat. Kalimat yang bersifat umum adalah kalimat pertama. Selain itu, pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat, terdapat pengulangan kata dari kalimat pertama. Sehingga kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama. Maka paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini diawali oleh pernyataan khusus dan diakhiri oleh pernyataan umum. Pada akhir paragraf terdapat kesimpulan. Perhatikanlah contoh berikut ini. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Oleh karena itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Paragraf tersebut terdiri atas 4 kalimat. Kalimat yang bersifat umum adalah kalimat keempat. Selain itu, kalimat keempat adalah kalimat berupa kesimpulan. Sehingga paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Sering juga disebut paragraf variatif atau paragraf deduktif induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf dan dipertegas kembali di akhir paragraf. Kalimat utama tetap hanya satu. Kemudian, paragraf ini diawali dan diakhiri oleh pernyataan umum. Perhatikanlah contoh berikut ini. Apabila kita jarang mengonsumsi sayuran hijau, bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan terkena penyakit. Kita bisa menderita anemia atau kekurangan darah. Karena kurangnya serat, kita juga mudah mengalami sembelit. Ternyata, jarang mengonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Paragraf tersebut terdiri atas 5 kalimat. Kalimat 1 dan 5 bersifat umum. Kalimat 2 sampai 4 bersifat khusus. Selain itu, kalimat 1 dan 5 memiliki pernyataan yang sama,
bahwa bila jarang mengonsumsi sayuran hijau akan berakibat tidak baik bagi kesehatan. Dengan demikian, paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada materi yang kurang jelas, silakan anak-anak ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.